Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berhadir pada hari ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Selamat datang teman-teman dan adik-adik mahasiswa di acara Webinar Scholarship Day Study in Taiwan yang diselenggarakan oleh Office of International Affairs Universitas Syah Kuala bekerjasama dengan keluarga alumni Taiwan Aceh, KATA. Ya. Tema kita hari ini yaitu Academic Activities During Pandemic, Study Scholarship and Job Opportunity, ya, bersama dua pemateri kita yang kece, ya, yaitu dan kita hari ini live dari dua tempat, ya, dari Hsinchu Taiwan dan juga dari Banda Aceh, karena pemateri kita ini berada di dua tempat yang berbeda. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu, ya, dua pemateri kita. Yang pertama, pemateri pertama ada Bang Khalil Mohtar, PhD, ya. Beliau berasal dari Banda Aceh, ya. Beliau menyelesaikan studi dokternya di National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan, dan master degree-nya juga di Taiwan di Asia University, dan S1-nya di STT PLN Jakarta. Nah, saat ini beliau Bang Khalil ini ya mendapatkan beasiswa LPSDM Aceh ya untuk master, dan S3-nya mendapatkan beasiswa dari kampus Nasional Sun Yat-sen University. Nah, kemudian saat ini beliau bekerja sebagai dosen ya di jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Syah Kuala. Dan selain itu, selain menjadi dosen, beliau juga aktif ya sebagai peneliti, dan saat ini beliau menjadi ketua di Pusat Penelitian Telematik Unsia. Dan beliau juga sering diundang di sebagai pembicara ya, baik di tingkat lokal maupun nasional ya, salah satunya itu di 19 Industrial Talk dari Binus University, dan juga mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat internasional nih ya. Jadi salah satunya itu ada Silver Award dari Intel Taiwan di tahun 2013 di ajang Intelligent System Design Student Contest ya. Jadi luar biasa sekali abang kita satu ini. Dan baik itu sekilas ya tentang pemateri kita yang pertama, Bang Khalil. Nah, sekarang kita lanjut ke pemateri kita yang kedua, ada Kak Desi Yuliana ya. Jadi Kak Desi ini berasal dari Loksmawe ya. Jadi beliau menyelesaikan dua program master nih ya. Yang pertama ada di Master of Applied Mathematics di tahun 2016 di Universitas Syah Kuala. Kemudian beliau melanjutkan lagi masternya di National Tsinghua University dan baru saja lulus tahun ini. Dan S1-nya dulu di FKIP Matematika Unsia. Oke, dan Kak Desi ini juga merupakan penerima beasiswa dari kampus Nasional Tsinghua University. Oke, nah sekarang Kak Desi juga bekerja di sebagai guru ya di Indonesian Community Learning Center Taiwan, dan juga sebagai web admin di Yinihao ya, Online Magazine of Indonesia in Taiwan. Dan beliau juga rupanya founder ya dari online e-commerce namanya Dizaton. Oke, nah kemudian selain bekerja, Kak Desi juga aktif ya berorganisasi, salah satunya itu di PPI Taiwan, Muslim Designer Community Aceh, Volume Kalpena, dan banyak lainnya. Dan juga beliau mahir ya berbahasa asing ya, selain bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bisa juga bahasa Jepang rupanya, dan ada bahasa lainnya. Oke, jadi kedua pemateri kita sangat luar biasa. Dan tanpa memperpanjang waktu lagi ya, kita langsung saja ini kita panggilkan pemateri yang pertama, nanti dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya, dan kita akan di sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab ya, Q&A. Nanti boleh pertanyaannya langsung saja di input di chat box atau ditanyakan langsung ketika selesai pemateri nanti presentasi. Dan di akhirnya di sebelum kita tutup acara nanti kita akan ada sesi foto-foto dulu. Oke. Nah, baik, kita akan segera mendengarkan bersama-sama bagaimana serba-serbi kuliah di Taiwan dan hidup di Taiwan yang katanya nih susah mendapatkan makanan halal ya. Dan apakah
boleh kita kuliah di Taiwan apabila kita tidak bisa bahasa Mandarin? Oke, mari sama-sama kita dengarkan ya. Baik, saya akan panggilkan pemateri pertama, Bang Khalil Mukhtar. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih ya. Pertama kali saya ucapkan kepada OIA, lalu Kak Ria dan tim ya, ada Rahmi dan seterusnya yang bersedia mengundang saya di acara ini ya, di Scholarship in Taiwan ataupun Study in Taiwan. Saya sangat senang bisa berhadir dan berbagi beberapa hal, terutama kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin memiliki cita-cita ataupun keinginan untuk melanjutkan studinya ke negara-negara luar ya, ataupun di luar negeri ya. Jadi ini merupakan salah satu opsi yang bisa teman-teman pertimbangkan ya. Namun ini sebuah jam acara kita jam kritis ya, ibarat naik pesawat nih, kita lagi naik ke ketinggian 30.000 kaki ya, biasanya goyang-goyang sedikit, ngantuk ya kan, kanan kiri. Jadi harapannya teman-teman dalam keadaan mungkin baru makan siang dan seterusnya bisa tetap memperhatikan beberapa brainstorming ataupun sharing yang akan saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Ria ya beberapa hal. Saya menyelesaikan studi S3 2017. Lalu bergabung dengan teknik komputer pada saat itu. Namun ya ada 2 fase ya pada saat itu, adalah dosen tetap non PNS dan sekarang semacam rerun ya, mengulang lagi karena alhamdulillah diterima sebagai PNS. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya mungkin dari sisi jabatan fungsional dan seterusnya itu masih tahapan mula ya. 2010-2012 saya menyelesaikan studi master, dan sebenarnya ada interval ataupun jeda 3 tahun ya antara S1 dan S2 saya, karena saya bekerja setelah lulus S1 di Jakarta. Beberapa pengalaman kerja di sini saya juga ingin emphasize ataupun tekankan ya. Jadi selama studi S3 saya juga menjadi research lead ya, karena pada saat itu lab kami menerima sebuah grant ya, research grant dari Qualcomm. Nah, Qualcomm itu adalah salah satu perusahaan multimedia ataupun chip yang besar ya. Kalau yang punya iPhone dan seterusnya, Samsung, mungkin chipnya itu adalah dari buatan Qualcomm. Ya, jadi kita mendapatkan research grant dari mereka per tahun cukup besar pada saat itu, 50.000 US dollar, tapi bukan masuk ke kantong saya ya, ke kantong profesor saya dan seterusnya. Jadi tahun pertama kita struggle pada saat itu, saya juga sekalian share ya. Jadi pada saat itu kita harus membuat sebuah prototipe ataupun perwarupa produk, lalu alhamdulillah berlanjut di interval 2015-2016 dan terakhir saya 2019 ke Taiwan ya. Proyek ini terus berjalan ya, ternyata masih berjalan sehingga lab ternyata masih dipercayakan untuk menjalankan riset dengan topik-topik yang berbeda-beda. Saya juga sekaligus belajar tetapi juga menjadi RA, Research Assistant di 2012-2013, lalu saat S2 juga menjadi Teaching Assistant dan seterusnya. Setelah lulus ya saya menjadi dosen dan sempat ya berada di startup Notflux menjadi remote researcher selama 2 tahun ya, AI research scientist. Oke. Nah, seperti Ria sudah sampaikan, saya penerima daripada scholarship dulu Komisi Beasiswa Aceh, sekarang LPSTN. Jadi sekaligus saya ingin men-share tips bahwa salah satu peluang yang dari sisi lokal yang
cukup baik untuk teman-teman pertimbangkan adalah LPSDM. Kenapa? Karena pada saat itu saya di cover semuanya, termasuk uang saku, ya, uang kuliahnya gratis, lalu dapat juga uang buku, uang cetak buku tesisnya, ya, PP pulang pergi Indonesia, Taiwan, dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang di cover oleh KBA pada saat itu. Begitu pula saya juga resipien dari Foreign Scholarship dari National Sun Yat-sen University. Saya ingin share sedikit bahwa teman-teman ada beberapa perbedaan ya antara beasiswa yang di-provide oleh Indonesia dengan Taiwan. Ya, Taiwan pun banyak sekali. Ada yang disediakan oleh Ministry of Education-nya, ada dari namanya ICDF dan seterusnya. Biasanya itu adalah tipe-tipe beasiswa yang bagus, ya. Sedangkan saya di sini, saya mendapatkan beasiswa internal kampus. Jadi setiap kampus biasanya memiliki alokasi tertentu ya untuk diberikan kepada foreign student, ya, mahasiswa luar negeri. Mereka punya slot alokasi beasiswa foreign scholarship. Ya. Namun foreign scholarship punya tipenya lagi, ya. Ada tipe A, tipe B, tipe C dan seterusnya. Di kampus saya ini cukup lumayan, ada namanya top PhD scholarship. Nah, dia selama 3 tahun, tetapi nilainya cukup besar, di atas 30.000 NT. Sekarang saya nggak tahu ya, mungkin Ria tahu ataupun Desi ya yang di Sincu, berapa kursnya sekarang. Jadi kalau 30.000 NT per bulan, dikali misalnya Rp400, itu sudah cukup lumayan untuk menabung, mengcover uang kuliah, bahkan itu terkadang digratiskan oleh kampus, jadi kita banyak saving di situ biasanya. Namun 3 tahun, ya. Jadi challenge-nya di sini 3 tahun untuk scholarship, ya. Jadi adanya top PhD university, top PhD scholarship, ya. Kalau di kampus saya di NSYSU, 3 tahun dia. Kalau 3 tahun bisa menyelesaikan, bagus, ya. Tiap bulan mendapatkan 30.000 NT. Namun saya pada saat itu pada saat saya mulai kuliah, belum ada skema itu. Jadi saya mengikuti skema standar, foreign scholarship, yang mana saya dapat per bulan itu 18.000. Namun, karena tadi saya sampaikan di awal, di 2 tahun terakhir saya mendapatkan research project dari Qualcomm, 18.000, biasanya saya bulanan lagi dapat 24.000, ya lumayan untuk mengcover, mensaving, dan seterusnya. Nah, ini saya lihat ya dokumen-dokumen lama, ternyata saya masih menyimpan perjanjian saya dengan KBA pada saat itu. Kita lihat di sini ada tuition fee, ya, book allowance, ada arrival allowance lagi, round trip airfares di sini, ada visa juga dapat kalau perlu pengeluaran biaya selama 2 tahun untuk master. Ya, $600 per bulan pada saat itu. Jadi pada saat itu USD masih 10 ribuan, ya lumayan, dapat 6 juta bersih biasanya. Ya, apalagi kalau memang belum berkeluarga, bisa untuk saving dan seterusnya pada saat itu. Oke, lanjut. Saya tidak terlalu panjang-panjang ya, supaya nanti bisa Q&A. Nah, kenapa Taiwan? Ini menarik ya. Nah, teman-teman, sekarang ada namanya policy dari Taiwan, namanya Southbound Policy. Jadi memang mereka benar-benar membuka semacam keran ya yang luas sekali untuk eligible foreign student untuk berangkat ke sana untuk studi di sana. Ya, jadi kalau dulu di daerah saya di Kaohsiung itu 1-2 orang, mungkin maksimal 20 orang Indonesia, ya. Sekarang sudah ratusan, ya. Jadi memang ada beberapa environment yang sudah sangat disesuaikan di sana dan mereka sangat welcome dengan foreign student. Jadi ada dukungan. Ya, karena Southbound ini mereka menyasar mahasiswa-mahasiswa unggul ataupun yang eligible dari Asia, baik Asia Tengah, Asia Tenggara dan seterusnya. Ya, makanya kita Indonesia salah satu priority. Oke. Program yang sesuai di universitas pun kita bisa memilih, mau di Taipei, mau di Taichung, mau di Kaohsiung, mau bahkan kayak Kak Ria ya di Tonghua di timur Taiwan sana. Jauh sekali. Tapi view-nya bagus. Di sana pun di-provide fasilitas
jurusan-jurusan ataupun fakultas-fakultas yang bisa kita pilih. Ya. Nah, berikutnya kerja paruh waktu di kampus. Ini juga ada banyak ya opsinya. Seperti saya menjadi RA, Research Assistant, saya dapat gaji. Bisa juga TA, Teaching Assistant. Teman-teman bisa membersamai dosen ataupun advisor untuk menjadi TA, dapat juga gaji per bulannya. Lalu misalnya mau menjadi volunteer, bisa juga ya di fakultas dan seterusnya. Ataupun bahkan teman-teman saya dulu ada yang paruh waktu misalnya di restoran tertentu, mereka juga dibayar. Tetapi saran saya nih tipsnya, kalau bisa paruh waktu yang relevan dengan pendidikan teman-teman. Itu sangat bagus. Kenapa? Selain nanti CV-nya bertambah, ya kan? Relevan ya kan CV ketika bekerja. Wah, ini kamu CV-nya kok part-time-nya di restoran, kamu kan pendidikannya teknik. Nah, jadi nggak bisa kita masukkan di CV. Tapi kalau yang relevan, sungguh lebih bagus. Karena itu ketika mendapatkan Qualcomm US ini menjadi poin penting di CV saya ketika saya kembali 2017, 2018 saya di-hire oleh Nordflux pada saat itu menjadi researcher ya. Walaupun saya di Aceh mereka welcome. Ya welcome sekali walaupun mereka di Kemang sana di Jakarta, tetapi saya di-hire menjadi remote researcher pada saat itu. Bisa 2 bulan sekali saya bolak-balik ke Jakarta, conference di Taiwan di cover, ke Okinawa di cover. Kenapa? Salah satunya ya CV yang relevan pada saat kita berkuliah. Ya. Oke, nah ini salah satu suasana. Nah, teman-teman ketika studi, suasana internal dan eksternal perlu diperhatikan. Internal diri, semangat itu penting, ya kan? Semangat bukan pada saat kita memulai kuliah, tetapi ada istilahnya sustainable ataupun ya sustainability, ketahanan, keberlanjutan dalam studi itu. Motivasinya harus tahu, ya. Kita harus benar motivasi kita berkuliah itu apa. Kalau motivasinya benar, nafas kita lebih panjang dalam berkuliah. Contoh, saya membanggakan orang tua. Saya setelah pulang ini mau kembali ke Aceh untuk menjadi dosen. Punya motivasi yang panjang. Ya, itu biasanya nafasnya lebih panjang. Tetapi ternyata suasana eksternal pun penting. Nah, di sini saya perlihatkan ini adalah library, perpustakaan di kampus saya di S2, Asia University. Jadi ketika masuk ke kampus, suasananya sudah tenang, ya kan? Suasana udah adem duluan, ya. Jadi eksternal aspek dan internal aspek itu kita dapat di Taiwan. Salah satunya adalah kampusnya itu unik-unik, ya. Ada yang view-nya bagus. Ini saya background Zoom saya ini adalah administrative building saya di S3 dulu, Sun Yat-sen. Jadi kampusnya itu di atas bukit, ya. Jadi suasana eksternalnya itu mendukung sekali. Jadi oke, di lab kita punya pressure, tetapi kita diimbangkan dengan suasana yang bagus di Taiwan. Nah, seperti Desi di Tsinghua. Tsinghua view-nya sangat bagus, di dalamnya di dekat mungkin ada danau-danaunya di Chiaotung. Kalau bosan di Tsinghua bisa menyeberang di kampus sebelahnya di Chiaotung, ya kan? Dan seterusnya. Ya, suasananya mendukung. Itu eksternal, ya. Terkadang perpustakaan bukan hanya untuk belajar. Kalau saya dulu perpustakaan jam 8 malam saya masuk, itu saya sulit belajar bahkan karena terlampau tenang ya. Nah, jadi ngantuk saya, biasanya tertidur di perpustakaan. Nah, jadi relaxing ya biasanya. Nah, selain eksternal ada namanya support dari sisi scientific journey. Jadi saya sering mengatakan scientific journey, perjalanan saintifik. Nah, jadi di sini adalah 2011 paper pertama saya teraccept ataupun diterima dan saya berangkat ke China pada saat itu. Dan didukung penuh oleh advisor. Jadi dukungan lainnya adalah dukungan dari sisi bimbingan kita, pembimbing kita. Kenapa? Mereka memiliki grant tertentu, riset grant, yang harus mereka keluarkan untuk apa? Untuk berpergian ke konferen-konferen tertentu. Dan kalau kita gigih dan ikut dengan beliau, mengikuti sarannya, terus mengkondak riset sesuai dengan permintaannya, ya biasanya kita didukung untuk mewakilinya untuk mempresentasikan paper-paper di luar negeri. Lanjut ya, ini Qualcomm kalau tidak Shanghai, Beijing ya.
Jadi di Beijing pada saat itu 0 derajat Celcius, saya berkesempatan dengan tadi ya, kerja paruh waktu, mendapatkan gaji lagi di lab, lalu setahun 2 kali kami melaporkan progres ke Cina. Kalau tidak ke Shanghai, ke Beijing. Pada saat itu saya ke Beijing, lagi 0 derajat, ini saya foto untuk motivasi teman-teman, ya sekaligus sekolah, sekaligus kita membangun relasi dan membangun pengalaman. Dan juga tadi yang disampaikan Ria, kompetisi saya berkesempatan juga mengunjungi Intel Shanghai ya pada 2014. Nah, sistem pendidikan. Jadi kalau teman-teman ini yang mau melanjutkan master atau PhD, rajin-rajinlah ya ataupun punya keinginan ataupun apa namanya motivasi untuk menulis. Kenapa? Biasanya outcome-nya itu adalah paper, research-based graduate program, dan outcome-nya adalah paper. Apalagi S3. S3 memang agak berat di beberapa sisi di Taiwan, tetapi kalau kita mengikuti dengan baik, ya, sesuai dengan deadline seterusnya, itu sangat menguntungkan. Ya. Kalau dalam bahasa kita, no pain, no gain ya. Kalau nggak ada sakit, ya nggak dapat raihan yang kita harapkan. Jadi terkadang ada hal-hal yang challenging, dan ternyata itu baru kita bisa rasakan saat kita sudah lulus. Nah, saya merasakan secara pribadi. Ya, jadi scientific paper as mandatory outcome biasanya. Oke, ini salah satu waktu saya masih ada ya. Oke, ini adalah pada saat saya menerima travel grant dari Ministry of Education di Taiwan ya. Jadi untuk menghadiri conference. Jadi ada support juga. Selain kita mempublish, kita bisa meng-apply ke Taiwan ya, ke ministrinya untuk meminta bantuan perjalanan, biaya perjalanan ya. Dan ini sangat kompetitif biasanya. Nah, tantangan tadi saya sudah singgung, eksternal dan internal ya. Baik dari dalam ada pribadi dan keluarga, bagaimana kita ada tantangannya. Dari luar lingkungan, kawan dan dosen ya. Nah, tipsnya adalah kita punya community ya. Kami membuat pengajian per pekan biasanya, baik di S2 dan S3, kita melaksanakan tetap rutin untuk mahasiswa Indonesia. Tidak hanya pengajian, kita nggak punya orang tua di sana, kita makan sama-sama, buat menu sama-sama, ngobrol sama-sama. Ini eksternal penting ya. Lalu akademik, sosial ataupun community ya, kita membuat annual annual conference pada saat itu, mengundang scholars teman-teman yang berada di Indonesia untuk mengunjungi Taiwan sekaligus mempresentasi makalahnya. Di sini kita mendapatkan dukungan baik dari kementerian di Indonesia, kantor dagang di Taipei dan seterusnya. Jadi banyak-banyaklah istilahnya kalau bahasa Islam bermuamalah atau berkontribusi secara sosial. Lalu lagi-lagi di kampus ataupun di lab, cari suasana, nanti kalau ada yang bertanya baru saya menjawab. Ada beberapa tips memilih lab ya. Jadi alhamdulillah saya di S2 punya profesor yang sangat helpful, sangat membantu ya. Salah satu tipsnya cari profesor yang energik. Biasanya masih asisten profesor, dia masih membutuhkan waktu untuk tenure track, harus associate, full profesor, nanti dia melibatkan kita di beberapa riset-risetnya. Ini adalah saat perpisahan kelulusan S2 saya. Ada makan-makan bersama ya. Oke, terakhir ya. Nah, ini dukungan akademik. Nah, yang pertama, kita punya peluang untuk mengajar mahasiswa S1 di sana. Sekaligus beberapa perusahaan besar mengetahui kampus kita di sana. Kenapa? Well known ya. Makanya pilih kampus-kampus yang well known, yang sudah terkenal. Kenapa? Biasanya mereka meng-approve ini adalah pada saat saya mengajar kelas lokal dan mendapatkan bantuan microcontroller dari Intel. Ya, dikirim ratusan unit, lalu kami mengajarkan ke mahasiswa S1. Ini adalah dukungan dari sisi kampus dalam mengikuti kompetisi-kompetisi. Kami pada saat itu untuk berkompetisi dengan Cina, Amerika, Singapura, ya, National University Singapura, kalau saya tidak salah, ataupun NTU, ya, dan seterusnya. Nah, ini saya membimbing mahasiswa S2, jadi saya ini kan S3 pada saat itu ya, tetapi dukungan bagus. Dan terakhir, ya seperti saya sampaikan, terkadang
advantage-nya kita rasa setelah kita lulus. Ini profesor saya mengundang saya untuk menandatangani MOU dengan kampusnya. Saya atas nama Unsyah, beliau atas nama kampusnya mengundang saya, ya. Tiket pesawat di cover, hotel bintang 5 di cover. Saya juga kaget pada saat itu. Lalu semuanya di cover, ya. Ini adalah salah satu advantage after graduation. Jadi teman-teman, ya, tidak hanya kita membangun network pada saat kuliah, post graduation kita harus tetap memiliki hubungan dengan profesor kita. Kenapa? Karena kita bekerja di ranah yang sama, ranah akademik. Ya, baru-baru ini advisor saya yang S2 baru full profesor, saya minta tolong belikan teh 2 toples gitu ke beliau, berikan. Ini sebagai selebrasi dari saya sebagai murid. Oke, mungkin itu. Tidak terlalu panjang. Kalau ditanya apakah perlu Mandarin, tidak. Taiwan sudah established, Inggris sudah oke, tapi nanti mungkin bisa seperti Desi ya, kalau bisa Chongwon-nya, Mandarinnya bisa belajar di sana lebih bagus. Kita bisa beli sayur di sana, bercengkrama ataupun bersosial dengan orang-orang Taiwan dan seterusnya, ya. Itu juga penting. Sedangkan makanan juga tidak ada masalah lagi karena di setiap kota memiliki masjid ataupun musola yang menyediakan daging ataupun makanan-makanan dengan sertifikasi halal, dan Taiwan sudah menjadi salah satu leading country yang memproduksi makanan-makanan halal. Mungkin itu, terima kasih, saya kembalikan ke Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Khalil, luar biasa nih ya pengalaman research-nya ya. Dan tadi berapa? Dapatnya 42.000 NTD ya per bulannya, sekitar 21 juta sekarang ya. Wow, luar biasa. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke pemateri kedua, ini kakak ingatkan ya, jangan lupa kalau mau ada pertanyaan silahkan di chat box ya dengan informasi nama dan pertanyaan. Kemudian jangan lupa juga selama acara dimohon jangan dihidupkan mikrofonnya ya, dan juga jangan menekan tombol apapun ya untuk berjalannya acara ini lancar. Oke, dan sekarang kita panggilkan nih Kak Desi Yuliana ya, yang udah pasti udah pada nggak sabar yang ingin mendengarkan pemaparan dari Kak Desi. Oke, silakan Kak Desi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke. Jadi sebelum saya mulai, ini pengalamannya Bang Khalil itu sudah jauh banget di atas saya. Jadi ya di sini saya cuma mau klarifikasi sedikit aja. Saya bukan yang udah terlalu ahli, sudah terlalu berpengalaman, bukan. Karena kebetulan saya juga di Taiwan baru 2 tahun saja dan masih cuma baru ngambil master degree doang gitu. Dan dari segi bahasa Mandarin pun saya sebenarnya belum lancar. Jadi cuma ngambil ya basic 1, basic 2, basic 3 di kelas di kampus gitu-gitulah. Tapi minimal kalau sehari-hari dengar mereka ngomong itu sudah 1-2 kata, 1-3 kata itu sudah paham. Tapi kalau udah panjang-panjang itu udah nggak paham. Jadi klarifikasi aja ya. Jadi di sini saya cuma mau berbagi, sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing pendapat atau apa yang saya dapatkan selama saya di Taiwan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Ria sebagai moderator, saya di sini perkenalan diri sedikit. Saya Desi Yuliana. Sebenarnya saya asalnya dari Osmawe tapi sudah lama tinggal di Banda Aceh. Sudah menjadi residen tetap Banda Aceh. Udah lebih 10 tahunan. Cuma sekarang sedang stay di Taiwan. Baru lulus dan kebetulan belum bisa pulang karena banyak alasan. Jadi akhirnya masih stay di sini. Oke. Jadi kita langsung aja. Nah, sebenarnya Bang Khalil tadi kan sudah banyak menjelaskan beberapa alasan kenapa kita harus memilih Taiwan. Bukan harus, kenapa kita memilih Taiwan sebagai destinasi belajar kita. Di sini saya tambahkan sedikit. Jadi maksudnya kita bicarakan di sini tidak berarti Taiwan itu jauh lebih baik dari Indonesia, tidak. Indonesia pasti punya kelebihan masing-masing, Taiwan juga punya kelebihannya. Nah, di sini kenapa Taiwan yang saya sampaikan di sini adalah beberapa hal yang memang poinnya faktanya itu memang jauh lebih baik dari Indonesia. Hal-hal di Taiwan yang lebih baik di Indonesia yang memang bisa kita dapatkan kalau kita sudah berada di sini seperti itu ya.
Yang pertama misalnya ya Taiwan itu sangat ramah terhadap pelajar asing. Bukan hanya pelajar asing sebenarnya, tetapi juga pekerja asing. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau di Taiwan ini itu pekerja migran Indonesia atau buruh migran Indonesia itu jumlahnya sangat banyak. Bahkan kalau data 2017 ingat saya, itu pekerja BMI di Taiwan itu adalah ketiga terbesar di dunia. Jadi kalau nggak salah pertama terbesarnya itu di Arab Saudi, yang kedua itu di Malaysia, yang ketiga itu di Taiwan. Jadi dalam artian di sini kalau teman-teman datang ke Taiwan dan kalau keluar saat weekend gitu kan, kalau teman-teman pergi ke pusat kota atau ke daerah main station, misalnya di stasiun kereta api, di stasiun bus, itu teman-teman akan berasa sedang ada di Indonesia gitu. Kenapa? Karena rata-rata mbak-mbak atau mas-mas BMI ini berkumpul di situ semua saat weekend karena mereka libur dari kerja. Jadi memang maka itu juga sebenarnya di Taiwan toko Indo itu sangat banyak gitu. Jadi saya sudah pernah tinggal di negara lain juga, waktu itu suami S2, jadi saya tinggal di Thailand. Beda sekali Thailand sama Taiwan ya dalam hal ketersediaan barang-barang Indonesia. Kalau di sini itu gampang sekali kita nyari barang Indonesia karena toko Indo itu ada, walaupun memang tidak selengkap yang di Indo gitu ya. Dan kembali lagi ke sini itu Taiwan termasuk yang paling ramah sama pelajar asing. Jadi saya sendiri pengalamannya itu kalau misalnya kita ngobrol sama orang asing di train atau di mana gitu, mereka orang Taiwan ini cenderung sangat menghargai saat kita bilang kalau kita itu student gitu kan, misalnya kenalan siapa, dari mana, dari Indonesia, oke ngapain di sini kerja ya gitu. Cuma kalau kita bilang kita student, mereka itu reaksinya tuh berubah dalam artian lebih lebih ramah lagi gitu, karena mereka sangat menghargai yang namanya pendidikan dan mereka sangat menghargai foreigner student di sini gitu. Jadi apalagi kalau bisa kita sebutkan kita dari kampus tertentu, kampus-kampus terbaik yang ada di Taiwan tuh mereka lebih ramah lagi. Oh iya bagus sekali itu, udah habis itu kayak masalah kampus dan sebagainya. Nah, jadi nggak perlu takut datang ke Taiwan. Tidak akan, selama saya tinggal di sini, saya belum pernah mendapatkan diskriminasi apa-apa. Teman-teman di PPI juga, dari yang saya tahu juga hidupnya di sini aman-aman saja, alhamdulillah gitu. Dan karena Taiwan memang cukup ramah ya terhadap pelajar asing. Nah, kemudian Taiwan juga punya banyak sekali universitas yang baik, universitas unggulan gitu, dengan berbagai pilihan jurusan internasional yang bisa kita pilih. Jurusan internasional ini di sini maksudnya tersedia kelas, emang satu jurusan itu memang dalam bahasa Inggris, ibaratnya seperti itu. Jadi kelas bahasa Inggris, terus office-nya juga, adminnya itu juga bisa berbahasa Inggris, segala urusan berkas dan sebagainya itu juga bisa kita laksanakan dalam bahasa Inggris. Dan itu sangat banyak di Taiwan. Jadi nggak perlu khawatir lagi bagi teman-teman yang tidak bisa Mandarin, gitu kan. Dan kemudian yang pastinya peringkat universitas. Jadi yang ini kalau poin ketiga itu saya sampaikan karena saya pernah dengar beberapa asumsi dari beberapa teman-teman di Indonesia yang mengatakan kalau untuk apa kita harus keluar negeri, untuk apa harus keluar di luar negeri kalau kalau kualitas pendidikan atau kualitas universitasnya itu tidak jauh lebih baik dari Indonesia. Nah, untuk Taiwan sendiri yang saya tahu setelah saya lakukan riset dan sebagainya itu sangat banyak. Ada beberapa kampus yang ranking uninya itu jauh lebih tinggi daripada bahkan dari Universitas Indonesia sendiri gitu. Jadi misalnya kayak NTU itu nomor 1 di Taiwan dan posisinya itu 60-an di dunia. Sedangkan kalau yang berdasarkan riset saya tahun lalu, saya lihat UI itu masih di antara 300-an di dunia. Sedangkan Taiwan ada beberapa di bawah 300 itu ada beberapa. Jadi jangan khawatir ke Taiwan karena beberapa kampus di Taiwan itu bahkan memang jauh lebih baik dari UI kita sendiri. Tapi saya tidak di sini tidak mengatakan kalau UI itu tidak bagus, bukan begitu. Cuma untuk teman-teman yang sangat mementingkan masalah ranking ini ya, karena ada beberapa memang butuh rankingan kampus untuk mendapatkan pekerjaan di company yang betul-betul bonafide seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau biaya pendidikan, jadi ini agak relatif memang karena tergantung kampus, tergantung kotanya, sama tergantung biaya hidup dan sebagainya di setiap kota itu. Jadi, tapi kalau misalnya saya bandingkan dengan di Indonesia gitu kan, yang saya tahu misalnya kalau di Banda Aceh itu karena saya pernah di magister di Unsiah, itu waktu itu kebetulan karena saya angkatan pertama masih murah SPP-nya, cuma angkatan selanjutnya itu pasti kayak sekarang rata-rata SPP pasca sarjana Unsiah itu sudah sekitar 7 jutaan ke atas gitu.
Apalagi di UGM, apalagi di UI, kalau untuk pasca sarjananya itu pasti jauh lebih mahal daripada di Unsiah gitu kan. Nah, kalau di kampus Taiwan sendiri itu rata-rata untuk biaya magister, biaya per semester itu mulai paling murah itu sekitar 15 juta per semester sampai ada yang mungkin sampai 30 juta. Kebanyakan kalau yang untuk jurusan medical, untuk jurusan engineering itu mungkin lebih mahal gitu kan. Jadi tapi ibaratnya ini tidak terlalu jauh lah kemahalannya itu dengan kualitas yang jauh apa ya, misalnya kayak perbandingannya misalnya 10 juta di Indonesia dengan 15 juta di Taiwan. Fasilitas di Indonesia yang mungkin banyak ada kurangnya dengan fasilitas di Taiwan yang serba lengkapnya seperti itu. Itu ibaratnya gitu ya. Kemudian pastinya tersedia banyak tawaran beasiswa. Jadi teman-teman jangan khawatir, di Taiwan itu berlimpah ruah tawaran beasiswa. Jadi baik itu dari government-nya, baik itu dari pemerintahnya maupun dari kampus sendiri gitu. Dan kampus ini sendiri pun ada beberapa lagi. Ada yang beasiswa OAE, ada yang beasiswa dari profesor. Terus ada yang beasiswa dari lab-nya sendiri seperti itu. Jadi kesempatannya itu besar. Beasiswa dari pemerintahnya aja ada beberapa juga seperti itu. Oke. Selanjutnya yang pastinya juga kenapa harus di Taiwan ya pastinya kita juga akhirnya punya kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin langsung dari negaranya kan gitu. Dan dalam artian di sini kita bisa belajar bahasa Mandarin itu gratis jika kita mendapat beasiswa, kita mendapatkan beasiswa kampus misalnya. Itu kita sudah tercover biaya belajar bahasa Mandarin itu sudah termasuk di dalam situ gitu. Bahkan memang kalau untuk beasiswa kampus mereka salah satu syaratnya itu adalah ngikut kelas Mandarin beberapa SKS dan itu mereka yang bayarkan. Jadi memang kapan lagi gitu kan bisa belajar dari guru Taiwan yang asli, dari guru orang Taiwan yang asli, terus gratis gitu. Dan akhirnya setelah belajar di kelas, kita bisa langsung praktis di luar dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman Taiwanese dan sebagainya. Jadi kesempatan belajar Mandarin itu sangat besar di sini. Which is Mandarin juga teman-teman pasti tahu kalau Mandarin sekarang sudah menjadi bahasa kedua terpenting di dunia. Jadi teman-teman bisa jadi cari informasi tentang lowongan kerja itu sudah mulai banyak ya yang meminta kemampuan bahasa Mandarin. Jadi mulailah belajar bahasa Mandarin karena itu sangat penting sekarang. Kemudian seperti yang Bang Khalil tadi bilang, di sini tawaran kerja part-time banyak. Ya bisa dari segi kampus, bisa dari segi luar. Jadi di sini saya bahas, kalau Bang Khalil udah bahas dari segi kampus kan, jadi TA, teaching assistant, jadi RA, research assistant, atau jadi staff lain di kampus, staff part-time di jurusan dan sebagainya itu oke, gitu kan, itu menambah CV kita memang. Cuma bagi mahasiswa, tapi realita kan tidak selalunya indah gitu kan, apalagi bagi beberapa mahasiswa yang memang mendapatkan beasiswa kampus yang tidak cukup sebenarnya. Kalau beasiswa kampus itu pas-pasan sekali. Jadi apalagi tinggal di negara luar, pastinya kita butuh tambahan dana. Nah, mau nggak mau di sini banyak teman-teman mahasiswa Indonesia yang kebanyakan dari Jawa gitu kan. Mereka kerja part-time. Ya kerja part-time-nya ya kerja dalam artian kerja kasar, ya kerja jadi koki, kerja jadi pelayan di restoran, cuci piring, atau yang alhamdulillahnya di sini karena banyak toko Indo, jadi peluang kerjanya juga banyak dari toko Indo itu sendiri, misalnya jadi kasir di toko Indo, jadi staff atur barang dan sebagainya. Ini dalam artian gajinya pun lumayan gitu. Jadi teman saya di sini ada yang kerjanya itu cuma weekend 2 hari, jadi dari jam 9 sampai jam 12 malam, itu beliau bisa dapat 1 minggu tuh sampai 2 juta rupiah hanya dari kerja 2 hari doang. Dan itu jauh lebih baik dari gaji UMR kita di Banda Aceh misalnya gitu kan. Di Banda Aceh saya 2,5 juta per bulan, sedangkan teman saya ini kerja 2 hari dapat 2 juta sebulan hanya jadi kasir di toko Indo. Jadi untuk teman-teman yang memang kondisi finansialnya tidak bagus, ya nggak masalah cari kerja tambahan di luar kampus memang untuk menambah ya untuk menghidupi diri lah di luar negeri gitu kan. Kecuali memang alhamdulillah kalau dapat tawaran dari kampus itu nggak masalah. Bahkan teman-teman di sini juga ada yang jadi TA, jadi teaching assistant di kelas, dan juga weekendnya itu mereka tetap bekerja di luar ya. Itu menabung untuk sarana menabung bawa pulang ke Indonesia seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ini kesempatan yang paling saya syukuri sampai sekarang gitu. Jadi teman-teman misalnya pingin itu kan ketemu sama teman-teman dari Eropa, pengen punya teman dari Amerika, Australia, Swiss dan sebagainya. Di Taiwan nggak perlu lagu. Di sini tuh kayak salah satu negara dengan international student terbanyak kalau Taiwan. Dan di kampus saya sendiri di National Tsinghua University
itu kalau saya masuk ke daerah kampus, saya tuh berasa memang sedang berada di luar negeri, bukan sedang di Taiwan bahkan. Karena kalau saya jalan sedikit, saya dengar orang ngomong Korea, saya jalan sedikit lagi, saya dengar orang berbicara bahasa Jepang, saya jalan sedikit lagi ketemu yang ngomong bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan sebagainya. Itu berlimpah, mahasiswa asing di sini tuh berlimpah. Jadi kita memang akhirnya kita punya kesempatan untuk bertemu, untuk berkenalan, untuk menjalin relasi dengan teman-teman dari luar negeri. Tidak hanya dari Asia di Taiwan, tapi dari Amerika Latin di sini cukup banyak. Dari Nicaragua, dari Guatemala, Honduras, itu sangat banyak di sini karena mereka punya kerjasama pendidikan antar dua negara gitu. Jadi kita sebenarnya kalau memang kita nggak mampu untuk, misalnya dalam artian kita nggak mau jauh dari keluarga di Indonesia, kita tetap pengen studi di luar, pilihlah Taiwan. Kenapa? Karena kita di sini tetap bisa mendapat kesempatan banyak mempelajari budaya-budaya negara lain, tidak hanya negara Taiwan sendiri. Kita bisa, bahkan bagi saya juga akhirnya di sini belajar mempelajari budaya teman-teman di Jawa, which is yang sangat berbeda dengan teman-teman di Aceh gitu ya. Etos belajar mereka gimana, kebiasaan mereka gimana, kerja keras mereka gimana. Itu dengan sesama orang Indonesia aja kita berbeda budayanya. Tapi jadi di sini saya belajar tentang Jawa, saya belajar tentang Asia, saya belajar tentang Eropa, tentang Timur Tengah, tentang India dan sebagainya. Semuanya ada di sini. Itu sangat saya syukuri sampai sekarang. Nah, kemudian Taiwan juga termasuk negara teraman ya. Jadi di sini dalam artian misalnya walaupun memang 1-2 pasti ada kejadian, tapi saya selama 2 tahun saya sering meninggalkan laptop saya di perpustakaan di atas meja. Misalnya saya lagi di perpus, saya butuh keluar untuk makan siang, saya taruh aja laptop saya di atas meja gitu dengan tas di atas kursi. Saya balik, alhamdulillah masih ada. Itu 2 tahun selalu seperti itu. Atau di kafe, ya itu perpus oke lah lingkungan kampus. Tapi saya misalnya ke warung kopi saya coffee shopnya, dan saya butuh lunch, gitu, butuh makan siang, saya keluar, laptop saya di atas meja. Kebetulan, alhamdulillah selama saya ngalamin itu, alhamdulillah belum pernah ada kejadian barang-barang saya hilang gitu. Bahkan saya pernah kehilangan HP saya ketinggalan di dalam bus umum, tapi kembali seperti itu. Jadi ada 1-2 pasti ada, nggak perfect lah, nggak ada yang perfect gitu kan. Tapi 1-2 pasti ada yang mengalami HP-nya hilang, tuh pasti ada naas gitu kan. Cuma sejauh pengalaman saya dan teman-teman di sini, Taiwan itu termasuk yang aman. Cuma ada beberapa minggu lalu terdengar kasus dari kampus di selatan, ada terjadi kejadian pemerkosaan terhadap mahasiswa Malaysia. Nah, tapi di situ satu kejadian itu aja itu cukup membuat bangun semua kampus di Taiwan. Jadi mereka akhirnya menyediakan peluit untuk mahasiswa wanita, terus melarang mahasiswa yang perempuan untuk pulang terlalu malam. Kalau memang harus pulang terlalu malam harus dikawanin sama teman dan sebagainya. Jadi kampus setiap kali ada kejadian tuh kampus langsung berusaha untuk mengatasinya, langsung ada preventionnya seperti itu. Nah, kemudian pastinya teman-teman pasti mungkin tahu perkembangan teknologi di Taiwan itu cukup sangat signifikan, sangat bagus sekali gitu kan. Dan karena mereka juga fokus ke teknologi, terus layanan kesehatan Taiwan juga termasuk yang terbaik di dunia untuk kesehatannya. Kemudian sistem transportasinya di sini juga cukup baik, bus antar kota, bus dalam kota, kereta api. Jadi kita bisa keliling Taiwan tuh dalam 1 hari bisa sebenarnya. Karena Taiwan pulaunya kecil gitu kan, dan dengan adanya transportasi yang mumpuni ini kita bisa keliling Taiwan hanya dalam 1 hari sebenarnya gitu. Mungkin sekedar mampir gitu kan, tapi sampai gitu. Nah, kemudian internet juga sangat cepat di sini dan juga fasilitas umum yang ya seperti taman, pedestrian dan sebagainya itu sangat jauh lebih baik dari Indonesia, sangat lebih nyaman gitu. Nah, bagi yang suka traveling di Taiwan juga termasuk daerah yang wajib dijadikan destinasi wisata gitu, karena memang Taiwan tidak hanya kaya akan wisata alamnya, tetapi juga wisata sejarah dan wisata budaya dan juga wisata kuliner juga Taiwan kaya seperti itu. Walaupun bagi saya untuk kulinernya kurang suka, beda lidah ya. Cuma kalau saya masih lebih suka sama makanan dari Southeast Asia. Tapi kalau Taiwan saya agak kurang pas gitu. Cuma ya ada beberapa 1-2 makanan terkenal di Taiwan yang memang pas di kita karena memang mirip, bumbunya tuh mirip sama bumbu Southeast Asia. Oke, sekilas itu kenapa Taiwan jadi panjang sekali. Nah, jadi terus kalau teman-teman pengen pergi sekolah di negara yang ada 4 musimnya, khawatir Taiwan juga punya 4 musim loh, dari spring, autumn, summer, autumn, winter, itu semuanya ada di Taiwan. Walaupun Taiwan tidak punya salju, ada salju, tapi hanya di beberapa
kawasan pergunungan. Jadi tidak di kota kayak di Jepang atau di Korea yang salju itu turun di kota, tidak. Tapi di Taiwan ada salju hanya di beberapa gunung. Jadi teman-teman kalau memang mau menikmati salju bisa aja langsung trip ke pergunungan tersebut seperti itu. Sedangkan kalau musim-musim lain tuh ya kalau summer ya luar biasa panasnya, jauh lebih panas dari Banda Aceh. Kita di Banda Aceh sudah terasa gimana banget panasnya kan, di sini jauh lebih panas, nggak terbilang seperti itu. Suhunya biasa gitu, suhunya masih ya 30-an, sama seperti di Aceh, tapi nggak tahu kenapa panas banget. Dan kalau winter juga walaupun tidak dingin-dingin banget, tapi dingin banget karena di sini angin. Apalagi kota saya Hsinchu itu terkenal sebagai kota angin. Memang anginnya cukup kencang. Jadi walaupun suhunya hanya 20, karena dengan angin yang kencang akhirnya terasa dingin seperti itu. Jadi teman-teman bisa experience 4 musim kalau teman-teman ke Taiwan gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh lah intinya ke Eropa dan sebagainya. Ada sih 2 menit lagi ya. Oke. Nah selanjutnya sekarang ini pengalaman saya kebetulan dari jurusan bisnis gitu kan. Jadi jurusan saya tuh punya ya kegiatan visiting company, jalan-jalan ke mengunjungi company. Ini pertama saya ke China Airlines kayak ke Garuda Indonesia-nya Taiwan. Di sini saya akhirnya masuk ke simulator pesawat. Di situ saya pertama kali lihat kokpit pesawat walaupun dalam bentuk simulator. Jadi tidak terlupakan lah pengalamannya. Terus jalan-jalan ke Microsoft-nya Taiwan. Kemudian, nah kalau ada teman-teman yang nonton drama Korea Startup, pasti tahu yang namanya sandbox gitu kan. Nah di Taiwan itu ada beberapa sandbox di Taiwan. Ada Startup T-Race, saya sempat kunjungin ke Startup T-Race, ada juga Starboard dan sebagainya, itu tempat inkubator startup untuk berkembang. Mereka sediakan working space, sediakan tempat untuk investasi dan sebagainya. Sama kayak sandbox lah, lebih kurang. Oke, dan juga ada kegiatan social responsibility-nya. Jadi ini program kampus, kami istilahnya kayak kelas inspirasi di Indonesia gitu kan. Jadi kami ke sekolah-sekolah di daerah terpencil, memberitahukan tentang negara-negara kami, ya, kasih tahu apa negara apa, budayanya gimana, makanannya apa, game-gamenya apa dan sebagainya. Nah, ini beberapa pilihan universitas terbaik di Taiwan. Ini di skip aja nggak apa. Kemudian di Taiwan itu ada beberapa program pendidikan selain S1, S2, S3. Kemudian ada double degree kalau ada kerjasama antara kampus di Taiwan sama kampus di Indonesia. Kemudian juga ada pertukaran pelajar. Kemudian kuliah kerja magang di sini untuk teman-teman yang D3. Kemudian lanjut S1 di Taiwan sambilan internship. Dan setelah internship mereka akan dapat pekerjaan dari Taiwannya sendiri seperti itu. Tapi di sini ada kontroversi ya. Nomor 4 ini banyak agen-agen ilegal sebenarnya. Jadi memang harus benar-benar nyari yang legalnya, yang benernya gitu, agen yang benar. Dan terakhir kuliah non gelar seperti kuliah belajar bahasa. Jadi di sini juga pemerintah Taiwan memberikan kesempatan beasiswa untuk belajar bahasa doang, nggak sampai ke Taiwan seperti itu. Nah, beasiswanya ada banyak. Jadi ada beasiswa pemerintahan, ada 4 yang paling terkenal itu ada 4 dari pemerintah Taiwan sendiri. Dari MOI, ada dari MOFE, dari juga MOST dan juga dari ICDF. Jadi ini besarannya beda-beda. Tapi saya sedikit pandangan, misalnya ICDF termasuk yang mengcover semuanya sebenarnya. Kalau yang 3 ini, mereka itu lebih memberikan seperti memberikan uang bulanan aja. Di situ kita yang manage semuanya, kita yang handle semuanya, kita yang bayar tuition fee, kita yang bayar credit fee dan sebagainya. Kalau ICDF mereka memberikan uang bulanan, mereka juga berikan uang asuransi, uang buku dan uang sebagainya. Seperti itu. Ada beasiswa lainnya, tapi yang ini yang paling 4 yang paling utama ya. Teman-teman bisa cek di studyintaiwan.org. Nah, kemudian yang lainnya University Scholarship. Jadi ini kampus saya, tidak banyak beasiswanya di kampus saya, tapi sebenarnya saya berani ngambil karena saya ikut suami sebenarnya di sini kasusnya. Cuma banyak teman-teman di sini yang berani ngambil beasiswa kampus, walaupun sedikit, dengan pertimbangan mereka berani ngambil part-time yang kerja kasar tadi, itu untuk menambahin penghasilan mereka. Jadi kalau di kampus saya itu ada dua tipe beasiswanya. Yang pertama ada tipe A, dapat semuanya, credit fee, tuition fee, sama dikasih uang jajan bulanan. Kalau untuk master cuma 5.000, sekitar 2.500.000. Kalau untuk doktoral katanya sudah naik sekarang, dulunya itu 10.000 per bulan. Kalau beasiswa tipe B itu hanya tuition fee sama credit fee aja yang ditanggung sama kampus. Tapi kebanyakan teman-teman yang beasiswa tipe B mereka dapat beasiswa dari profesor mereka. Itu teman-teman dari sains. Mereka kerja di lab, profesor mereka yang memberikan dana bulanan seperti itu. Nah,
ini yang paling banyak ditanyakin gitu kan sama kalau apa-apa aja gitu yang harus dipersiapkan. Jadi ini lebih kurang pas ini standar semua sebenarnya. Di mana-mana kalau kita daftar beasiswa, di mana-mana kalau kita daftar kampus itu pasti butuhnya ini aja ya. Siapkan email. Nah, email tolong jangan email yang lebay gitu, jangan email yang GG. Kalau bisa bikin email yang nampak profesional kayak nama kita atau apa. Jadi jangan Desi Y1234, jangan yang kayak gitu. Bikin yang profesional. Terus foto diri ya 3x4 ukuran seperti itu, formulir pendaftaran itu bisa diisi langsung dari websitenya, terus paspor, ijazah. Nah, untuk sertifikat bahasa gitu kan di Taiwan itu tergantung kampus ya, tergantung kampus sama tergantung jurusan. Ada kampus yang meminta sertifikat TOEFL, ada kampus yang tidak apa-apa, tidak ada sertifikat TOEFL. Ada yang kampus yang meminta sertifikat TOEFL dengan batasan nilai, ada yang tidak ada batasan nilai dan sebagainya. Jadi teman-teman di Taiwan termasuk mudah, beda dengan di Jepang. Di Jepang itu walaupun belajarnya nanti pakai bahasa Jepang, kebanyakan kan, mereka tetap meminta syarat TOEFL itu 550. Di Taiwan enggak. Di Taiwan di sini belajarnya pakai bahasa Inggris, kecuali S1 ya. S1 kebanyakan pakai bahasa Cina. Master degree itu pakai bahasa Inggris, tapi mereka tidak mewajibkan TOEFL. Jadi sangat mudah sebenarnya. Banyak teman-teman di Jawa, teman-teman Jawa yang di sini yang saya tahu itu TOEFL mereka tidak sampai 500 banyak. Jadi teman-teman yang TOEFL-nya di bawah 500 bisa. Jangan putus asa gitu istilahnya. Dicoba aja gitu ya. Oke. Kayaknya sudah. Ini selanjutnya terakhir. Oh, ini hidup di Taiwan ya, biaya hidupnya. Masih ada waktunya? Udah habis sih sebenarnya Kak Desi. Udah habis. Oke. Mungkin bisa dijelaskan di sesi pertanyaan nanti ya. Boleh. Iya. Cuma ini ya. Jadi tips dan trik dapat beasiswa Taiwan, syaratnya itu hanya 2 bagi saya, start dan apply. Itu aja. Jadi jangan cuma nanya-nanya doang, gimana cara dapat sekolah di luar, gimana cara dapat beasiswa. Tapi kalau kita tidak mulai, kita tidak mendaftar, ya kita tidak akan dapat. Itu aja dari saya. Silahkan pertanyaannya ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Desi. Luar biasa nih penjelasannya lengkap sekali ya. Jadi seperti yang Kak Desi bilang tadi ya, jadi memang kuliah di Taiwan itu ya, jadi salah satu kelebihannya itu memang tidak ada diskriminasi ya, karena memang ada beberapa negara yang ada diskriminasi kalau lihat kita muslim, apalagi kalau yang wanita ya. Kalau wanita kan berjilbab ya, tapi kalau yang laki-laki mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di Taiwan itu luar biasa memang respect mereka terhadap kita gitu ya, dan juga pastinya biaya hidupnya lebih murah dibandingkan negara Asia lain, dan biaya transportasi dan juga yang paling saya ingat itu adalah yang paling aman ya, dan orangnya itu very very helpful ya kalau di Taiwan ya. Jadi makanya sampai sekarang itu pingin balik lagi ke Taiwan ya, atau pingin bekerja di Taiwan, itu masih salah satu menjadi impian ya. Oke, mungkin langsung saja ya, biar mempersingkat waktu, kita bacakan nih sesi pertanyaan. Mungkin bisa ditampilkan pertanyaan kawan-kawan tadi ya. Oke, nah ini kita bacakan yang pertama ya. Mungkin nanti bisa jawab antara 2 ya, Kak Desi dan Bang Khalid bisa dua-duanya jawab ya. Jadi yang pertama ini dari Lisnayanti Siregar ya. Apakah ada informasi studi banding atau fully funded, partial funded go to Taiwan tahun depan? Ini karena belang-belang matiin tuh Bang Khalil ya. Ya, saya sudah lama menantikan informasinya tapi nggak dapat. Oke, mungkin bisa dijawab Bang Khalil dan juga Kak Desi. Mungkin langsung aja Bang Khalil. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya, Lisna Yanti. Terkait studi banding ya, saya pribadi belum pernah mengetahui ini terkait studi banding, apakah partial funded dan seterusnya. Mungkin nanti mungkin di pertanyaan ini saya lempar ke Desi dulu ya. Kebetulan saya juga kurang tahu kalau masalah studi banding. Mohon maaf. Oke, mungkin bisa saya bantu jawab ya. Okay. Nah, jadi mungkin untuk studi banding ya, itu biasanya tergantung kampusnya ya. Misalnya seperti di Unsia ya, saya tahu Fakultas MIPA misalnya, itu memang ada membuat program yang setiap semesternya itu ada membawa mahasiswa untuk studi banding. Dan sudah pernah juga ke Taiwan pada saat itu, ke salah satunya ke National Donghua University waktu itu. Dan ada memang kampus-kampus yang memang ada kerjasama dengan kita, mereka bisa artinya bisa membuat program atau short program seperti itu, asalkan ada perjanjian antara kampus kita dengan kampus yang lain. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan ke jurusannya ya, untuk istilahnya
membuat program dan nanti bisa dibantu, bisa langsung ya di email ke kampus tersebut ataupun minta dibantu oleh OIA untuk menghubungi kampus yang ada di sana, sehingga artinya mereka bisa membantu at least misalnya support apa tuh namanya penginapan ya, kemudian program yang di sana mereka akan bantu buat seperti itu ya. Karya suaranya nggak terdengar, Karya. Sorry. Oke, yang pertanyaan kedua dari Alin ya. Jadi ditanya apakah apply beasiswa itu diminta membuat rencana keuangan dan kegiatan apa yang ingin diikuti ketika kuliah di Universitas Tujuan, bagaimana cara memilah dan mengetahuinya. Oke, silahkan mungkin bentar keduanya, Bang Khalil atau Kak Desi. Silakan Desi dulu mungkin. Saya Oke. prepare jawaban yang di chat tadi, silakan. Kalau yang ini saya kurang tahu beasiswa apa, tapi karena saya pernah beasiswa MOI, beasiswa yang pemerintah Taiwan, sama beasiswa dari kampus yang saya pernah apa itu tiga beasiswa MOI, ICDF, sama beasiswa kampus. Dan kalau sepengalaman saya waktu itu untuk 3 beasiswa ini tidak ada diminta masalah membuat rencana keuangan. Tapi seandainya untuk Taiwan ya gitu kan. Tapi kalau seandainya dipertanyakan, ya kita bisa salah satu caranya mungkin cari kenalan teman-teman yang studi di Taiwan. Gampang sebenarnya cari teman-teman yang sedang studi di suatu negara. Di Instagram itu pasti udah ada Instagram masing-masing PPI. Nah, hubungin aja PPI-nya, ntar nanti pasti mereka akan kasih tahu, misalnya ini bisa dicari, mereka akan kasih tahu orang yang bisa diajak kerjasama, diajak diskusi untuk hal seperti ini. Karena tiap negara pasti berbeda-beda gitu kan keuangannya, dan tiap kampus, tiap kotanya itu juga biaya hidupnya itu pasti berbeda-beda seperti itu. Menurut saya gitu, karena pasti berbeda-beda, jadi saya tidak bisa clearkan detailnya di sini seperti itu. Oke. Saya gitu, dulu. Mungkin dari Bang Khalil ada mau ditambahkan? Iya, jadi saya pribadi juga terkait rencana keuangan ini memang tidak punya pengalaman ya. Namun di beasiswa kampus ya, biasanya itu juga yang diminta biasanya terkait proposal, misalnya tesis proposalnya ataupun dissertation proposalnya. Di situ kita biasanya memunculkan milestone-nya. Milestone-nya misalnya tahun pertama kita lulus seluruh perkuliahan, tahun kedua kita sudah mempublish seminar internasional, tahun ketiga sudah 1 jurnal tersubmit ataupun diterima dan seterusnya. Itu semacam milestone. Nah, di situ yang biasanya diminta oleh pihak kampus. Namun kalau secara umum beasiswa kampus tidak meminta secara detail apakah nanti keuangannya ini akan dikeluarkan untuk A, B, dan C, tidak. Tapi seperti Desi sampaikan tadi, biasanya kampus ada beberapa kampus yang memberikan mentahnya saja. Misalnya seperti saya 18.000. Tolong dikelola sendiri. Uang kuliah bayar sendiri, kalau perlu uang buku sendiri, dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak dimintai pertanggungjawaban setiap tahun. Ataupun setiap kita selesai, lalu kita, ini pengeluarannya kemana nih setiap tahun? Enggak pernah seperti itu. Jadi itu pengalaman saya. Saya kembalikan ke Ria. Oke, baik ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya, next. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada dari apa nih? Dari Muhammad Hanif ya. Ya, jadi pertanyaannya mungkin tadi sudah dijelaskan juga sedikit. Bagaimana cara apply S2 di Taiwan dan beasiswanya? Apakah ketika lulus di kampus Taiwan kita langsung mendapatkan beasiswa? Oke, mungkin langsung saja nih Kak Desi dulu ya. Oke. Nah, kalau cara apply beasiswa apply S2 di Taiwan itu pertama kita cari riset dulu kampusnya.
pertama mungkin kita harus tahu dulu kita kira-kira mau lanjut ke bidang apa gitu kan. Kemudian cari kampusnya. Itu informasi sekarang tersebar luas. Cari informasi kampus dan lihat di situ ada departemen apa aja. Nah, mereka di Taiwan ini biasanya buka pendaftaran admission itu sekitar 2 kali setahun. Jadi kalau di kampus saya itu dari untuk fall semester mereka bukanya itu Januari sampai Maret, itu buka pendaftaran admission. Kemudian kalau untuk spring semester itu mereka bukanya itu di sekitar bulan Agustus sampai bulan Oktober. Nah, di bulan-bulan ini kalau bisa langsung main ke website masing-masing kampus dan lihat aja, ntar biasanya pasti ada tulisan admission, pasti atau sudah ada tuh di headline-nya, di header-nya itu, header pertama itu pasti ada admission is open, gitu, open for international student, gitu. Jadi main-main ke websitenya sering-sering gitu. Pertama riset kampusnya, kampus mana yang kita mau, kemudian cari tahu websitenya apa, buka websitenya dan lihat di jadwal admissionnya. Taiwan selalu dua kali setahun setiap kampus biasanya ya. Nah, untuk beasiswa, kayak di kampus saya tuh daftar admission kan, daftar online application, di situ ada pilihan apakah saya mau mendaftar beasiswa kampusnya atau tidak. Jadi saya waktu itu cuma tinggal klik aja sih, tinggal klik sama nanti harus tanda tangan sesuatu, tanda tangan formnya dan sebagainya, gitu aja. Lulus kampus itu tidak berarti lulus beasiswa, gitu. Jadi beda-beda. Tidak serta-merta kita dapat LOE, tidak serta-merta kita dapat LOS-nya. Itu ya, itu kalau untuk daftar di kampus. Beda lagi kalau kita daftar beasiswa itu dari luar, dari MOI, dari ACDF, dari LPDP dan sebagainya. Jadi tidak lulus di kampus tidak serta-merta lulus scholarship-nya. Itu menurut saya. Oke, Bang Khalil ada yang mau ditambahkan? Ya, tambahan sedikit ya. Salah satu tips memilih kampus di Taiwan mudahnya adalah melihat kampus yang memiliki mahasiswa internasional yang beragam ataupun sudah established. Contohnya, misalnya seperti NTHU ya Tsinghua, NTUST, NSYSU, dan seterusnya. Kampus-kampus yang sudah memiliki tradisi kerjasama dengan mahasiswa Indonesia khususnya. Kenapa saya perlu sampaikan seperti ini? Karena biasanya kan yang meng-apply ini S2 ya. Lalu kita baru pertama kali berencana menetap di negeri orang. Kenapa harus banyak mahasiswa Indonesia di situ ataupun international culture-nya? Kampus pun sudah memiliki sistem yang bagus untuk mahasiswa internasional. Jadi, wah saya mau yang kampus yang nggak ada mahasiswa Indonesia ya. Jangan sampai seperti itu. Khawatirnya nanti malah kita tidak bisa beradaptasi. Ada namanya di dalam tinggal di luar negeri namanya culture shock. Teman-teman akan shock di beberapa saat. Dengan ada komunitas internasional itu akan sangat membantu. Baik itu makanan, lingkungan, ya kan, agama nanti, dan seterusnya. Jadi tipsnya lihat kampus yang sudah bagus dalam menangani ataupun mendukung international student, ya. Lalu nanti kalau sifatnya memilih advisor itu beda lagi. Jadi itu saja tambahannya. Oke, nah mungkin saya juga tambahkan sedikit ya. Ada memang beberapa kampus, contohnya seperti kampus saya, yang ketika kita dapat LOE, kita langsung dikasih tahu bahwa kita mendapatkan beasiswanya ya. Jadi waktu itu saya udah dapat dari LPSDM, juga dapat dari kampusnya. Jadi langsung di mention di LOE-nya bahwa selamat kamu diterima beasiswa S2 di sini dengan tuition fee-nya misalnya tipe A atau tipe B, itu seperti Kak Desi bilang tadi ya. Jadi ada memang kampus yang seperti itu yang langsung kita tahu bahwa kita dapat beasiswa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Maulidia, bagaimana kesempatan internship di Taiwan? Apakah banyak pilihannya? Nah, ini mungkin Bang Khalil nih yang banyak pengalamannya ya. Ya, jadi ini saya share tips ya beberapa ya. Jadi yang sudah success story juga seperti saya ingat Laina ya di MIPA Informatika pada saat itu. Internship, coba ini saya kirim di chat saja ininya yang 1 dan 2 ya. Ini saya copy di chat. Yang pertama itu adalah Akademia Sinica. Ini bagi yang science ya. Nah, Akademia Sinica itu punya namanya internship program. Tinggal di search di Google Akademia Sinica internship program. Ya, di situ mereka memprovide beberapa internship ya bagi mereka yang mungkin ingin melihat ataupun mempelajari akademik di Taiwan.
Yang kedua, ya tadi ada juga yang menanyakan nanti saya ikut suami ataupun bersama keluarga. Biasanya ada teman saya itu mengikuti namanya internship bahasa Mandarin. Ini di-provide oleh TETO ya ataupun kamar dagang ataupun kantor dagang di Taiwan. Ya, itu namanya Huayu Scholarship. Jadi teman-teman diberikan beasiswa belajar bahasa Mandarin. Ya, biasanya ini teman saya biasanya misalnya istrinya kuliah, dia mengikuti kursus bahasa Mandarin. Sama-sama mendapatkan beasiswa. Satu kuliah akademik, satu lagi belajar Mandarin. Jadi satu terus kuliah, satu beradaptasi dengan suasana kampus dan seterusnya. Jadi mensiasatinya internship dengan mendapatkan cover full dari Taiwan berbasis bahasa Mandarin. Lalu nanti kalau ada libur-libur langsung survei ke kampus-kampus tertentu yang menjadi target, lalu lihat apakah cocok dengan saya dan sebagainya. Lalu setelah beasiswa selesai pulang baru apply ataupun di saat yang bersamaan mendapatkan beasiswa Mandarin sekaligus mengapply beasiswa untuk studi master. Ada juga seperti itu. Jadi Mandarinnya sudah established ataupun Mandarinnya sudah oke, dan setelah itu dia sudah adaptasi juga udah oke, baru dia studi S2. Ini beberapa tipe banyak ya. Ada yang pertama ikut keluarga dulu, ada yang Huayu Scholarship seperti ini, ada juga yang menjadi dependent dengan anggota keluarganya, lalu bekerja part-time, baru apply, dan seterusnya. Jadi banyak sistem. Jadi saya dua ingin yang saya tekankan, Akademia Senika, lalu Huayu Scholarship dari TETO. Ya, itu yang cukup bagus untuk teman-teman, membantu teman-teman untuk beradaptasi dan mengikuti internship program. Mungkin itu. Oke. Kak Desi ada tambahan kira-kira terkait internship? Kalau saya ada sesuai ini ya pengalaman di jurusan saya, kebetulan jurusan bisnis kan. Jadi ada beberapa kampus, ada beberapa company di Taiwan yang memang meminta internship dari mahasiswa-mahasiswa jurusan tertentu. Ya teman-teman saya waktu itu ada yang sedang studi lagi liburan kayak winter atau summer break gitu, mereka internship di company itu. Cuma sayangnya ada masalahnya di sini, ada banyak company yang mensyaratkan bisa bahasa Mandarin. Di situ salah satu kekurangannya atau kesusahan kita cari internship atau kerja di Taiwan gitu. Ada banyak sebenarnya. Kalau ditanya ada banyak, kesempatannya banyak. Oke, gitu bagus sekali ya. Jadi memang banyak ya. Ya kalau Akademia Sinika memang terkenal ya dari dulu ya. Jadi kalau bisa masuk ke situ luar biasa, bisa dapat pengalamannya. Oke, next question. Pertanyaan selanjutnya. Nah, dari Dina Auliana ya, untuk apply beasiswa Taiwan apakah wajib mempunyai sertifikat TOEFL, IELTS dan sebagainya? Nah, gimana nih? Oke, mungkin bisa dijelaskan siapa duluan nih? Kak Desi mungkin ya. Oke, seperti yang tadi udah saya bilang ya, bergantung sama kampusnya sendiri, bergantung sama jurusannya juga. Jadi tidak hanya kampus, bahkan ada satu kampus tapi jurusan yang berbeda itu ada yang meminta syarat TOEFL, ada yang tidak meminta syarat TOEFL. Tapi memang baiknya persiapkan karena itu akan jadi nilai tambah untuk kita kalau kita sertakan sertifikat TOEFL atau sertifikat Mandarin itu jauh lebih baik seperti itu. Tapi tidak semuanya diwajibkan. Kalau di Taiwan seperti itu yang saya tahu. Oke, kalau Bang Khalil? Ya, bervariasi ya. Jadi teman-teman bisa lihat, misalnya menyasar LPDP, berarti proficiency English-nya required itu, ya, LPDP. Lalu misalnya beasiswa kampus, itu tergantung seperti Desi sampaikan, lihat di website kampus masing-masing. Oke, misalnya IELTS saja, ataupun institutional TOEFL, berapa minimumnya? Nggak ada, misalnya tidak ada minimum. Lalu ya siapkan saja sertifikatnya. Lalu misalnya ICDF, berapa minimumnya? Jadi tergantung sekali dengan penyedia beasiswanya. Saya pengalaman di kampus, beasiswa kampus, TOEIC cukup. TOEIC itu biasanya digunakan untuk profesi ya. Nah, TOEIC itu kalau saya malah merasa lebih mudah ya. TOEIC cukup menjadi syarat. Misalnya mereka mengatakan TOEFL atau IELTS ataupun TOEIC. Jadi terserah teman-teman dan melihat mau menyasar beasiswa mana nih. Ya, tapi kalau menurut saya kalau memang tujuannya untuk sekolah studi, lihat lagi ya competitiveness dari beasiswa itu akan menghambat kita atau tidak. Atau kita harus punya plan A, plan B, plan C. Kalau kompetitifnya di LPDP tinggi, berarti kita ke tempat yang lain. Ya, misalnya beasiswa MOE, turun lagi misalnya ICDF.
ataupun beasiswa kampus dengan skim dengan cara-cara bertahan pada saat kuliah misalnya ya part-time ataupun bekerja menjadi RA, TA, dan seterusnya. Jadi memiliki variasi yang sangat tinggi ya terkait English proficiency. Itu saja. Oke, mantap. Oke, next question ya. Pertanyaan selanjutnya, ini nanti lagi ya. Jadi ini mau tanya ke Kak Desi, apakah beasiswa S2 di Taiwan memperbolehkan atau ada biaya bagi mahasiswa S2 yang sudah menikah? Nah, gimana Kak? Oke, kalau memperbolehkan kayaknya tidak ada dipermasalahkan, itu pertama. Memang ditanyakan waktu mengisi formulir itu ditanyakan sudah menikah atau belum, tapi tidak dipermasalahkan boleh atau tidak ya sudah menikah atau belum. Tapi kalau untuk biayanya, nah setahu saya LPDP sendiri juga, LPDP ada tidak ya? Saya kurang tahu, mohon maaf saya tidak tahu kalau LPDP, tapi kalau karena saya pengalaman di beasiswa kampus gitu kan, dan suami saya beasiswa LPSDM, itu tidak ditanggung biaya untuk keluarga. Jadi tidak ada biaya tambahan. Jadi memang full per bulan itu biaya berapa yang disebutkan di awal di info beasiswanya, segitulah yang akan kita dapatkan tanpa ada tambahan untuk keluarga. Ya memang harus pintar-pintar cari sendiri kalau di sini. Mungkin suami yang internship atau istri yang internship atau suami yang part-time atau suami istri yang part-time seperti itu. Gitu. Saya. Iya, karena memang peluang kerja di Taiwan itu banyak ya, jadi nggak akan lapar ya. Kalau Bang gimana nih? Ya, baik. Yang pertama, tadi terkait ini salah satu beasiswa yang memprovide untuk suami atau istri yang mengikuti itu adalah beasiswa dikti bagi dosen. Apa ya namanya, Budi atau apa dulu ya? Nah, ya, dosen, Budi. ya, beasiswa Budi itu adalah beasiswa yang mengcover tanggungan yang juga mengikuti si yang belajar itu mengikuti ke luar negeri. Itu ada, ya. LPDP saya kurang tahu, tapi Budi ini salah satu yang cukup bagus. Ya, dikti mengcover tanggungan. Yang berikutnya saya mungkin share sambilan ya, relax juga. Tadi ya terkadang kalau memang kita kekeh mau bawa anggota keluarga. Saya termasuk yang gambling ya pada saat itu membawa istri saya. Dan ternyata ada satu lagi belajar bahasa Mandarin secara gratis di-provide oleh pemerintah. Jadi istri saya sempat pada saat itu sekolahnya malam ya bersama para biasanya BMI ataupun yang sudah menikah dengan orang Taiwan. Jadi di provide gratis ya, gurunya sudah lengkap semuanya. Ya, itu salah satu juga cara anggota keluarga kita settle di negeri orang. Baru ikut kelas Mandarin yang reguler pada saat itu. Dan terkait untuk bertahan hidup sama ya. Kami juga sekaligus hobi di weekend membuat kalau orang yang Aceh bilang bororom ya, klepon. Ya, klepon satu kotak, kita buat satu kotak 20 kotak dalam satu hari, satu kotak 50 NT. Jadi termasuk klepon termahal dunia ya, 20.000 kotak. Lalu biasa kita dapat sorenya langsung ambil gajinya ataupun penghasilan dari toko Indo, ya 20 kotak kali 50 NT. Ya kan lumayan. Ya, kalau itu pasarnya lagi bagus dan BMI baru gajian. Jadi banyak sekali kalau sudah di Taiwan dan kita insya Allah settle, ininya akan keluar sendiri nanti. Bola lampunya keluar sendiri. Nah, itu nanti menjadi cerita yang tidak pernah terlupakan dalam perjalanan. Tambahan. Jadi di sini teman-teman juga banyak tuh yang buka catering. Kayak kalau ada yang pintar masak gitu kan, mahasiswa walaupun dia mahasiswa tuh Sabtu Minggu biasanya dia buka open PO, Senin Jumat tuh open PO makanan, nanti Sabtunya tuh disebarkan makanannya. Jadi lumayan pemasukannya. Sebenarnya kalau ada sebenarnya mahal ya, biaya hidup di Taiwan tuh lumayan mahal kalau kita bandingkan dengan di Banda Aceh, tapi jalannya itu banyak juga. Kalau kita mau usaha jalannya banyak ya. Kalau pintar masak jual catering dan sebagainya untuk mahasiswa Indonesia. Karena memang ketersediaan makanan halal juga agak masih sedikit susah. Gitu. Iya, oke. Ya betul sekali. Memang harus pandai-pandai kita ya, gimana cari caranya supaya bisa settle di sana. Tapi insya Allah kalau udah di sana itu akan keluar sendiri ya ininya ya, jalannya, dan karena memang environment di sana juga sangat mendukung kita, jadi alhamdulillah insya Allah inilah lancar lah kalau di sana.
Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Oke, next. Nah, ini pertanyaan terakhirnya nih. Kan udah apa lumayan banyak dan sepertinya udah ada ditanyakan juga ya. Yang pertanyaan dari Gina Sidikia. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan, apakah di Taiwan sudah Muslim friendly bagi dari segi makanan, tempat ibadah dan sebagainya? Dan apakah untuk mendapatkan beasiswa harus ada sertifikat TOEFL? Mungkin ini sudah terjawab tadi ya. Dan untuk kerja part-time bagi mahasiswa pada ketentuan waktu per minggu. Terima kasih. Ini memang sudah dijelaskan, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya, dari Kak Desi dan Bang Khalil. Mungkin bisa dari Kak Desi atau Bang Khalil, siapa? Oke, saya dulu misalnya. Oke. Kalau untuk Muslim friendly, bisa saya bilang kalau tahun awal saya ke sini tuh saya masih agak sedikit susah. Mungkin saya informasinya masih kurang gitu. Tapi semakin ke sini di tahun 2020 ini, informasi tentang restoran halal ataupun prayer room di Taiwan itu sudah, kalau saya bilang sudah semakin banyak. Kebetulan mungkin teman-teman mahasiswa ya, Muslim sendiri juga usahanya sudah semakin lebih, mereka sudah baik database-nya. Jadi akhirnya jadi kayak di Taipei ya, terutama di Taipei karena pusat ibu kota kan. Jadi restoran halal di Taipei itu sudah cukup banyak. Jadi kalau misalnya kita ke daerah A itu ada restoran India halal, restoran B ada restoran Turki dan sebagainya. Sebenarnya kayak gitu. Kalau Muslim friendly, Taiwan sedang menuju ke sana. Taiwan sedang menggalakkan wisata halal kalau di Taiwan. Cuma memang ya tidak di semua spot, tapi ya kalau emang mau mudah ya di Indonesia gitu kan. Cuma di sini kita usaha, di situ disitulah enaknya kita traveling, kita cari makanan halal dan sebagainya. Cuma kalau untuk prayer room memang masih agak sedikit susah ya. Cuma ya, tipsnya ya wudhu di toilet, bawa botol sendiri misalnya, terus cari tempat sepi, bawa sajadah kemana-mana, sholat dimanapun bisa. Cuma jangan sampai mengganggu orang lain karena mereka di sini masih agak melihat, kalau kita sholat tuh masih agak melihat sih ada apa-apaan ini, mungkin kan you know lah informasi tentang Islam dan sebagainya itu. Jangan sampai mengganggu mereka gitulah. Terus kalau untuk part-time-nya, di sini ada ketentuan, kalau mahasiswa itu part-time maksimal 20 jam seminggu, boleh diambil, tidak boleh lebih dari 20 jam seminggu, itu setahu saya. Jadi gitu. Mungkin Bang Khalil bisa tambahin. Ya, Bang Khalil. Baik, terkait Muslim friendly, saya termasuk yang di Taiwan Selatan ya, di Kaohsiung. Dan sebelum saya pulang itu sudah mulai sangat friendly. Kenapa? Di stasiun kereta api sudah dibuat musola. Itu yang pertama. Tidak hanya musola, tetapi tempat wudhu sudah disediakan sesuai dengan prosedur dan khusus memang. Tidak di toilet, tetapi memang ada keran khusus untuk berwudhu. Sangat friendly sekali. Dan di itu saya yakin sudah mulai di seluruh publik fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kalau di Taipei tidak perlu kita tanya lagi ya, karena di Taipei sudah sangat luar biasa persediaannya. Lalu Muslim friendly seperti tadi Desi sampaikan, mereka semakin hari sudah semakin tahu. Ya, saya alhamdulillah kebetulan Chongwon saya high KI ya, boleh lah. Jadi ketika ditanya maksudnya biasanya Hui Chiao Tu itu kan Muslim. Sebenarnya mereka tahu. Kalau kita sampaikan Women Hui Chiao Tu, maksudnya Muslim. Mereka akan sudah paham sebenarnya. Jadi cukup kita taman bukai juro, nggak boleh makan maaf pork gitu ya. Mereka sudah tahu. Biasanya itu saja yang mereka tahu. Lalu mereka boleh cehun, ya kan, menikah lebih dari satu. Mereka hanya tahu terkadang stereotipnya saja, ya. Tetapi friendnya tetap, ya. Keramahan ala Timur itu tidak runtuh dari mereka. Ada beberapa stereotip, ya. Ada beberapa hal-hal yang mereka hanya tahu secara terbatas, tapi sahabat dengan Muslimnya itu sungguh luar biasa. Ya. Jadi itu yang saya dapati, fasilitas sudah mulai oke terus. Dan memperjuangkan musola di kampus-kampus tertentu biasanya juga goal, ya, menyediakan satu ruangan untuk sholat di basement, menyediakan satu musola tertentu untuk digunakan di kampus, itu mereka juga sangat mendukung. Jadi ya, itu ya, untuk makanan juga semakin bagus ya, khususnya untuk makanan halal. Itu saja mungkin untuk part time saya nggak ada pengalaman lain ya selain yang tadi ya.
Oke, ya. Jadi memang menambahkan sedikit ya terkait tempat sholat. Nah, biasanya memang seperti Bang Khalil bilang tadi, ada kampus yang sudah memperjuangkan musola untuk mahasiswanya, ada ya. Kalau nggak salah di kampus saya sekarang udah ada, dan di Chautung juga ada ya Kak Desi ya, kalau nggak salah ya. Iya. Musola. Ya, Nah, di Chautung ada musal besar, jadi untuk 2 kampus, untuk NTHU sama NCTU. ya, Tapi NTHU juga udah ada. NTHU tuh di dalam library-nya udah ada musala. iya. Bahkan sekarang di bandara Taoyuan juga sudah disediakan musala ya untuk sholat. Jadi sebenarnya kalau Taiwan itu bisa dibilang sangat Muslim friendly, dan mereka sangat dan yang paling saya ingat itu adalah mereka itu jujur gitu ya. Jadi kalau pas lihat kita berjilbab, kalau misalnya kita kadang-kadang makanan nggak tahu ya kalau itu ada pakai minyak babinya misalnya gitu ya. Jadi bang, fukuichi, ada cuyonya dibilang gitu. Jadi ada minyak babinya di situ. Jadi mereka jujur dan kita juga jadinya kita yang nggak hati-hati jadi iya ada ya gitu ya seperti itu. Dan memang ada beberapa makanan yang sudah ada label halal kalau di sana, dan kita juga di supermarket sekarang sudah dimasukkan banyak daging halal ya, daging ayam halal atau daging sapi halal yang berasal dari masjid yang ada di Taipei. Jadi kalau saya bilang Taiwan itu sangat sangat disarankan ya, sangat recommended kalau mau sekolah di Taiwan, karena dari segi biaya kuliahnya juga tidak terlalu mahal, biaya hidupnya juga oke, dan semua fasilitasnya juga sangat oke. Ya, jadi kalau ada yang tertarik, boleh cari tahu lebih dalam ya tentang kampus ini Taiwan, juga bisa hubungi mungkin kedua pemateri Kak Desi dan Bang Khalil ya. Oke, karena ini waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih kepada Bang Khalil dan Kak Desi untuk waktunya dan untuk sharing pengalaman yang luar biasa sekali ya. Jadi rasanya waktunya nggak cukup ya. Ingin lebih panjang lagi. Mungkin ini salah satu recommended satu buku ya. Ini ada tulisan saya juga satu nih. Nanti bisa link bukunya ya. Teman-teman bisa beli di Gramedia. Oke, boleh. Nah, untuk membaca pengalaman-pengalaman teman-teman. Oke, mantap. Dan ini sekarang sesi yang terakhir adalah sesi foto. Jadi untuk teman-teman harap buka kamera semua. Kita akan mengambil foto 3 kali. Dan untuk ingin melihat lagi rekaman dari webinar hari ini, bisa langsung nanti ke YouTube OIA Unsia, dan juga bisa cek berita dan masalah beasiswa dan sebagainya di IG OIA ya, @OIA-Unsia, dan juga FB OIA, Office of International Affairs, atau langsung ke websitenya juga boleh ya, oia@unsia.ac.id. Oke. Dan sekarang langsung saja untuk sesi foto, mungkin teman-teman boleh dibuka kameranya semua, kita hitung sampai 3 ya. Oke, kalau udah siap? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, ini yang terakhir ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung pada hari ini ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan boleh langsung ke kita atau langsung ke pematerinya. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, saya tutup acaranya hari ini. Terima kasih Kak Desi, Bang Khalil sekali lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ria dan Wai. Sama-sama. Terima kasih. Share.